sebesar berapa? Oke Wak, Assalamualaikum. Jadi pada video sebelumnya kami sudah menikmati air terjun Pondok ya. Kami sudah foto-foto di sana dan juga buat video-video juga di sana. Dan ini posisi sudah jam 5 sore. Akhirnya kami akan meninggalkan air terjun ini dan melanjutkan perjalanan tujuan kedua kami, yaitu Danau Toba Wak. Atau mungkin tepatnya nanti menuju Parapat dulu ya. Jadi ini kita melewati gardu PLTA yang ada di Terjun Pondok ini, yang sebelah kanan kita ini ya. Kita akan melewatinya. Jadi jalan ini persis di sebelah kirinya Pak. Jadi seperti inilah dia kira-kira. Untuk jarak tempuh dari Pondok ini ke Parapat itu sekitar 78 km atau sekitar 2 jam lebih perjalanan naik sepeda motor. Tapi tergantung lalu lintasnya ya, apakah macet di sana. Jadi mudah-mudahan lah nggak ada kendala. Karena kami berangkat sore dari sini, mungkin sampainya nanti ke sana itu sekitaran malam kali ya. Kalau perkiraan dari map ya. Jadi nanti rutenya sebenarnya ini kan jalan lintas Sigura-gura ya. Itu nanti tembusnya ke Porsea. Baru nanti dari Porsea kita belok kanan menuju arah Parapat. Info yang kita dapat juga, kita nanti akan melewati kayak pegunungan gitu Pak. Jadi posisi air terjun Pondok ini kan di bawah nih. Jadi kita dari sini akan menanjak terus sampai ke atas sana. Dan situasi jalannya menurut info yang kami dapat juga nggak terlalu ramai. Di mumpung sore masih aman lah untuk dilalui. Malam hari katanya disarankan untuk tidak melintas karena dia memang hutan katanya. Tapi hutannya kalau menurut orang ini biasa aja. Tapi untuk pendatang mereka sarankan untuk tidak dilalui pada malam hari. Jadi bendungan PLTA itu yang terlihat di sebelah kanan kita sana, yang di ujung itu. Cuman kita nggak tahu nih seberapa banyak titik-titik bendungan yang ada dibuat di sini ya untuk PLN ya. Tapi untuk yang jelasnya tadi yang kita lewati itu adalah salah satu gardunya. Kita sudah melewati tempat pembelian tiket tadi ya. Kita beloknya itu masih di depan sana. Jadi nanti kalau dari arah sini untuk menuju Parapat itu kita belok kiri Wak. Jadi kalau ke kanan itu balik lagi ke Asahan. Posisi kita ini sebenarnya masih di Kabupaten Asahan ya. Karena air terjun Pondok ini sebenarnya berada di dekat perbatasan dengan Kabupaten Toba Wak. Nggak tahu nanti di atas sana ada tanda perbatasannya atau enggak ya. Untuk tiketnya sendiri sebagaimana yang kami sudah sampaikan pada video sebelumnya, biaya masuk per orangnya itu sebesar 10.000. Jadi karena kami 2 orang, jadi kami membayar 20.000 Wak. Untuk parkir sepeda motor itu dikenakan sebesar 3.000. Tapi bayarnya di dalam ya. Ada parkir khusus di dekat air terjun Pondok itu. Ini kita melewati gapuranya. Selamat jalan dari wisata alam air terjun Pondok. Kita lanjut keluar dari jalur ini. Nanti simpang 3-nya ada di depan sana Wak. Jadi kita baru pertama kali nih ya lintas di jalan Sigura-gura ini, terlebih menuju arah Danau Toba ya atau Parapat. Jadi kawan-kawan yang udah pernah lintas Pondok menuju Danau Toba, boleh di-share di komentar ya. Siapa tahu saling berbagi pengalaman ya kan, gimana ceritanya kalian melewati jalan lintas ini. Terlebih pada pengguna roda 2 ya, yang kita suka touring, yang suka motoran, boleh saling sharing ya Wak, supaya tahu dapat menjadi pengalaman tambahan ya kan. Aduh, pemandangannya cakep ya. Untuk di sini memang kalau pemandangan ya luar biasa juga, tapi mayoritas pemandangan alam.
Jadi ini dia simpangnya, kita akan belok ke kiri dan ini posisi kita akan menanjak sampai terus ke atas sana, Wak. Jadi nanti dari atas sana kita dapat melihat juga katanya jalan yang di bawah ini. Rutenya nanti tembusnya ke jalan Porsea ya, atau ke daerah Porsea. Nanti dari sana kita akan belok kanan menuju arah Parapat atau Danau Toba, Wak. Ayo kita gaspol. Sekarang posisinya udah agak di atas ya, udah kelihatan ke bawah, Wak. Dan di sini juga banyak juga tempat peristirahatan seperti kayak penetapan ya. Ada jual-jual kopi-kopian tuh saya lihat. Dan ini kita akan melewati hutan tropis dataran tinggi atau yang disebut dengan kawasan hutan lindung atau hutan produksi terbatas ya. Jadi hutan ini yang dilindungi oleh negara. Nggak boleh kita tebang sembarangan ya, karena ini memang dilindungi untuk kehidupan lah kita bilang ya, untuk kebaikan alam, Wak. Kawasan hijau ini membentang sepanjang jalur yang menghubungkan Kabupaten Asahan dan Kabupaten Toba menuju Porsea, Wak. Tapi nama hutannya apa ya kira-kira? Bagi yang tahu boleh di komen ya, Wak. Enggak hidup apa intercom. Coba intercomnya bang. Apa? Ada intercomnya bang. Oh. Berarti iya bisa teksnya itu. Iya, nanti agak lapang apa itu? Kabel itu ya. Kita masukkan aja ya. Nah, begini dia pemandangannya dari ketinggian, Wak. Cakep ya, lihat ke bawah sana. Jadi jalan yang di bawah itu jalan yang kita lewati tadi ya. Nah, di sini juga ada penetapan juga. Tapi memang ada beberapa titik penetapannya ya. Nggak dekat-dekatan juga, ada agak berjarak lah. Tapi setelah kami berkendara 10 menitan di jalan ini, kendaraan nampak nggak ada kelihatan ya. Berarti benar-benar sepi di sini, Wak. Apalagi mungkin karena menjelang sore atau menjelang malam hari di sini kami melintas ya. Jadi sekarang ini udah jam 5 lewat 10 menit, belum ada terlihat kendaraan yang melintas di sini, baru kami, Wak. Kita positif aja ya. Di perjalanan jangan panik, jangan takut, kita tetap santai dalam berkendara. Jadi untuk menghilangkan rasa takut, jadi kami ngobrol-ngobrol lah ya. Kami ngobrol, jangan diam-diam aja. Untunglah ada kawan. Jadi kalau misalnya kita diam-diam aja, itu kita makin panik dan makin takut. Jadi itu yang bahaya. Jadi kalau udah takut nanti tergaspol, tikungan tajam nggak terlihat, bisa terjatuh kita, Wak. Jadi kuncinya adalah ketenangan, jangan panik kalau kita dalam perjalanan ya. Jadi ayo kita gaspol.
sejauh ini berkendara jalannya masih mulus ya. Dan sekarang kami belum juga menemukan dataran, masih jalan menanjak terus nih sampai ke atas sini. Kita nggak tahu nih kapan nanti akan dapat jalan yang mendatar ya. Dan seperti inilah dia vibes-nya berkendara di hutan tropis antara atau perbatasan Kabupaten Asahan dan Kabupaten Toba atau menuju ke arah Porsea. Beraksi pula bang itu tadi, bikin kaget aja ya kan. Pas pula tikungan, dan itu posisi menurun loh, lepas tangan pula dia, bahaya kali ya. Akhirnya nampak mobil juga Wak, setelah kereta tadi yang abang-abang yang bergaya tadi ya. Dari tadi nggak ada kelihatan mobil baru ini lewat di sini tadi. Akhirnya kita dapat juga jalan yang datar nih. Setelah dari tadi udah hampir 20 menit menanjak terus, udah terasa kali tuh suara mesinnya merong-rong ya. Kesen juga nih kereta. Jadi ini baru dapat jalan datar. Aduh, terasa lega nih Wak menarik tuas gas kereta ini. Nggak tahu nanti ya di depan sana apakah masih ada nanjak. Tapi harusnya sih kita berada udah lumayan tinggi nih ya. Harusnya sih udah tinggal datar atau menurun nih ke arah Porsea atau Parapat. Dan seperti inilah dia vibes-nya berkendara di hutan lindung ini ya. Udah terlihat kan gimana kondisi hutan yang dilindungi, terlihat hijau begitu asri. Dan di sini memang lumayan dingin ya, karena memang posisi ini lagi di atas. Oke, kita gaspol lagi. Nah ini baru ada jumpa rumah nih Wak, tapi nggak tahu nih udah desa apa memang rumah area sekitar tentang PLN, karena di sini kan rata-rata PLTA ya atau punya PLN. Nampaknya udah desa nih Wak, udah banyak saya lihat rumah di sini, tapi nggak terlalu rame ya. Dia cuman beberapa rumah aja.
dan berjarak ya. Memang nggak terlalu rapat lah, jaraknya masih lumayan jauh, dan ada beberapa juga yang rapat sebenarnya. Jadi mungkin ini tadi yang dibilang ibu-ibu itu ya, ada nanti memang rumah setelah hutan, habis itu nggak ada lagi hutan yang sepi tadi itu, katanya gitu. Tapi memang di sana nanti tapi nggak tahu, masih jauh dari sini, katanya ada juga nanti hutan pinus, tapi nggak sesepi hutan tadi. Oke, sambil menikmati perjalanan kita gaspol lagi ya, let's go. Ada petunjuk arah di atas tua. Jadi Medan Bali G Porsea itu lurus. Jadi kalau belok kiri ini menuju Inalum katanya, atau PT Inalum ya. Berarti PT Inalum itu berada di sebelah kiri sana ya. Jadi saya pun belum pernah tahu atau belum pernah lihat juga gimana sih PT Inalum ini. Jadi PT Inalum ini sebenarnya adalah PT yang menaungi PLTA yang ada di sekitaran air terjun Ponot ya, atau sekitaran Sungai Ponot ini Wak, yang berada di Asahan. Mana abang jelas loh. Ditaruh gitu. Ditaruh. Ambil dulu. Mari jalan ini. Mari. Saya pun masih pandai kan. Kalau dia putih dari sana, itu dibangun oleh Pemda setempat. Oh gitu. Kalau kuning? Kalau kuning Pemprov Su. Di bawah naungan provinsi. Misalnya itu jalan antar lintas Sumatera gitu kan. Kita tadi sana itu kuning karena kalau ini Kabupaten Toba Lembang ini. Iya. Apanya? Jalannya? Iya, mungkin tak rusak baru ganti. Nah, memang sekarang. Kartel itu kan belum lama. Yang pelet apa itu ya? Pelentan itu. Iya itu yang ternyata kan kalau kayak gitu kan namanya curug kan, banyak loh orang yang suka, apalagi banyak. So kita kan benar-benar di Sahabat kan banyak itu kan bang, makanya orang kota suka banget ya. Iya curug katanya. Mati pergian kan. Iya. Apalagi kayak batu arah sosaan. Memang saja doh. Kadang sengaja dibuatnya.
kan? Karena kan sawah itu. Udah pakai bulu. Bangun rumah ini ya? Hah? Ini, Apa itu? mau bangun rumah. Masih lebat motornya. Jadi tadi di mana? Di balik ini. Iya. Ini juga puncaknya dong. Pokoknya di atasnya itu ada bangunan kayak terako gitu. Boleh ke situ? Ada wisata di situ. Hah? Ada wisata di situ. Itu nggak tahu. Jadi nggak ada ya? Mungkin apa itu nanti dibuat orang itu? Apa bang yang bisa konsen ginjal baru matali waktu konsen air terjun Oh, apa? Itu lapangan yang kita lihat tadi nih. yang tadi kan? Iya. Cuman itu kan kayak panjat tebing. Climbing ya, climbing kan? Iya. Climbing. Itulah dia ada si Tiara. Ih, enggak lah, jadi loh. Apa loh? Namanya nyawa loh itu. Iya, air terjun bang. Tadi dia ambil makan ada mulingnya. Bahaya itu, Arif kalau kayak gitu. Kalau salah kenal Arif jeram memang nggak berani adik. Ah, ya bang. Iya. Ini kita berjumpa lagi dengan desa, tapi tidak lengkap dengan sign-nya apa ya. Apakah desa atau mungkin orang yang menjaga di sini ya, atau mungkin ada ladangnya di sini atau kebunnya, Pak. Jadi di sepanjang jalan banyak sekali kita lihat aliran air dari bukit ini ya, bukit batu, tapi dia ditemboki dengan beton, Pak, di pinggirnya. Mungkin supaya nggak masuk ke jalan ini ya, karena kalau ada aliran air di aspal itu memang gampang kali rusak aspal itu ya kan. Makanya memang sengaja didesain atau sengaja dibuat tembok untuk mengatasi air itu supaya mengalir lewat parit, Pak. Nanti ada kayaknya masih ada tuh di depan itu yang ditembok seperti itu. Ayo kita lihat nanti ya. Nampaknya ada gardu juga nih di depan sana ya, Pak. Berarti banyak juga titik-titik PLTA yang ada di Asahan ini ya. Soalnya kelihatan jelas itu. Apakah itu baru dibangun atau gimana ya? Tapi di sana ada juga tuh petunjuk arah. Dan itu memang mungkin ada beberapa titik gardu juga yang disediakan di sini ya. Dan mungkin ini dia jalur jalan ke sana, belok kiri ini. Tapi kita akan lanjutkan perjalanan gaspol dan rupanya ini ada menanjak lagi ya. Nah ini dia, Wak, yang sebelah kanan ini. Memang kalau ada kayak air gitu, kayak air terjun ya. Pokoknya kalau ada air yang mengalir dari batu atau perbukitan batu itu bang sengaja ditembak, Wak, supaya nggak mengalir di jalan raya, supaya menghindari cepat kerusakan lah aspal ini. Nah, makanya paritnya itu difungsikan lah untuk aliran air itu ya kan. Ya seperti itulah kira-kira, Wak. Dan jalan di sini rapi ya.
ada pembatas jalannya, terus pinggir-pinggir jalannya rumput-rumput jadi pun kelihatan rapi ya. Apakah karena ini area komplek dari TI Nalem ya? Kelihatannya juga ada di sini jalan menuju ke PLTA yang di bawah sana ya. Apakah memang ada titik yang lain di sana juga? Mungkin ya. Makanya mungkin di jalan tadi itu kelihatan rapi dan bagus. Rupanya ini masih di area TI Nalem yang ada di daerah sini. Jadi ini kita gaspol menanjak lagi. Nah nih kelihatan nih Wak jalannya rapi kan, rumput-rumputnya itu rapi nih sebelah kanan ini. Dan katanya ada juga di sini kompleksnya Wak, mungkin ada di depan sini ya. Kita lihat nanti seperti apa kompleksnya. Dan katanya kompleksnya itu kayak di Eropa atau di luar negeri lah pokoknya gitu Wak. Yuk kita gaspol. Cantik sekali. Tapi bahaya juga licin. Mana? Ini lagi ini contohnya. Motor saya. Nah, ini kan lama-lama gedung. Ini kan Bang. Hah? Ini nampaknya perkantoran ya, tapi nggak tahu nih lebih jelasnya apa. Tapi dia cuma sampai di sini aja nih. Mungkin perkantoran PLTA yang ada di sini, Wak. Mungkin bagi yang tahu boleh di komen ya. Kan di belakang kayak bisa. Karena berkelok-kelok, lemah. Betul, mau berkelok-kelok. Yakin? Iya. Kan dia ada di sini lembu ya. Hah? Hah? Bawa anak? Hah? Orang sini berarti? Bener nih kayak yang dibilang orang di sini vibes-nya kayak di Eropa atau di luar negeri, Wak. Kiri kanan ini kayak savana gitu, keren sih. Tapi nggak boleh kita masuk ke sana mungkin ya. Tapi mungkin di sana lebih luas lagi nih. Apakah ini area perkantoran atau kompleks mesnya? Nah, nampaknya ini memang untuk pekerja yang ada di dalam asahan ya. Nah, ada sign akhlak, itu biasanya identik dengan perusahaan BUMN Indonesia ya. Ada juga di sini lapangan bola, Wak. Cantik kali sini, wah. Keren. Seandainya kalau misalnya boleh masuk nih, pengen juga nih masuk ke dalamnya untuk melihat area-area yang ada di sana ya. Seperti apa kira-kira vibes-nya di sana ya kan. Dan memang betul nih kayak yang di luar negeri ya. Gimana menurut kalian, Pak? Cantik nggak kompleks di dalam yang ada di Asahan ini? Boleh di komen ya.
Oke, kita lanjut gaspol meninggalkan komplek yang keren tadi. Nampaknya ke Porsianya masih jauh, Wak. Jadi kita akan gaspol sambil menikmati perjalanan yang ada di area Kabupaten Asahan ini. Tapi apakah ini masih Kabupaten Asahan atau sudah Kabupaten Toba, Wak? Nah, mungkin ini juga desa juga ya, di area di sini ya. Tapi sebelum kita akhiri, kita lihat dulu nih pemandangan yang cantik ini. Nah, nih keren kali, Wak. Kayak di mana kira-kira nih ya? Apakah kayak yang di Danau Toba atau Brandolok, kira-kira mirip nggak? Tapi ini nggak tahu kita nama desanya apa ya. Jadi kita sudah berkendara lebih dari setengah jam. Kita masih sampai di sini ya. Untuk ke Parapatnya masih jauh. Perkiraan untuk sesuai map memang sekitar 2 jam lebih lah. Tapi untuk pada bagian ini kami cukupkan video sampai di sini dulu ya. Nanti untuk lanjutannya kita akan posting pada video berikutnya. Jadi kita akan gaspol dan terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video. See you, salam satu aspal.